Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat berjumpa pada hari ini melewati renungan harian firman Tuhan bersama saya Pendeta Larissa Betia. Adapun kebenaran firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari Perjanjian Baru, Efesus pasal 2 ayat 14. Demikian kebenaran firman Tuhan. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ibu bapak saudara kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mengambil tema dalam renungan harian firman Tuhan, hubungan yang karib antara Allah dan umatnya. Saudara-saudara jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Kamus Bahasa Indonesia, karib itu mempunyai arti dekat, rapat, erat, atau intim. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang saya angkat tadi adalah hubungan yang karib antara Allah dan umatnya. Jadi jika kita berbicara tentang hubungan karib, maka dikatakan tentunya ada hubungan yang dekat, hubungan yang spesial, hubungan yang intim, hubungan yang istimewa, hubungan yang rapat, dan juga erat antara kita dengan Allah kita. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam renungan harian hari ini saya ingin mengatakan bahwa kekristenan kita adalah sebuah hubungan yang karib antara Allah dengan kita. Dan hubungan itu adalah hubungan yang sangat dekat. Akan tetapi kembali diingatkan kepada kita, persoalannya hubungan yang karib, hubungan yang intim, hubungan yang dekat, hubungan yang istimewa itu akan bisa terpisah oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, akan tetapi kembali mau disampaikan kepada kita pada hari ini adalah bahwa hubungan kita yang tadinya terputus oleh karena dosa, pelanggaran yang kita lakukan, kemudian dipulihkan oleh Allah melewati pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Saudara-saudara jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, saya juga mengutip dalam Efesus pasal 2 ayat 13 mengatakan, tetapi sekarang di dalam Yesus Kristus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi saudara-saudara kekasih, dapat kita pikirkan bahwa kita ini mempunyai hubungan yang istimewa dan hak istimewa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Artinya dahulu dosa-dosa itu telah memisahkan kita antara Allah. Tetapi oleh perkenanan Allah, oleh kuasa darah anakmu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib itu, telah memberikan sebuah kesempatan dan peluang yang besar untuk mendamaikan sebuah hubungan yang terputus itu. Sehingga sekali lagi sebagaimana tema yang saya angkat pada hari ini, terjadilah hubungan karib, hubungan akrab, hubungan intim, hubungan istimewa, hubungan spesial antara kita dengan Allah kita dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan kepada kita pada hari ini adalah bahwa sebenarnya kekristenan kita ini bukanlah hanya sekedar status. Kekristenan kita ini bukanlah hanya sekedar identitas bahwa saya seorang Kristen. Tetapi sesungguhnya lebih dari itu adalah sebuah hubungan yang akrab antara kita dengan Allah kita. Sebab ibu bapak jemaat kekasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa hubungan karib itu, maka saya mengatakan kita tidak akan pernah mengalami pertumbuhan rohani dalam kehidupan ini. Tanpa hubungan yang karib itu, kita tidak pernah mau mendengar suara Allah, bahkan berkomunikasi dengan Allah di dalam kehidupan kita. Kita mungkin lebih mementingkan hal-hal yang menjadi keinginan manusia kita di dalam dunia ini.
Oleh karenanya kembali diingatkan bahwa kekristenan kita sekali lagi bukan hanya status, bukan hanya identitas, tetapi lebih daripada itu adalah sebuah hubungan yang istimewa yang kita bangun antara kita dengan Allah kita. Sehingga kemudian di dalam kehidupan kekristenan kita terus mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan di dalam kehidupan kekristenan kita, di mana kita boleh peka mendengar suara Allah, kehendak Allah, tuntunan Allah, bahkan punya waktu yang istimewa untuk berkomunikasi dengan Allah dalam doa-doa kita kepadanya di dalam kehidupan ini. Artinya saya ingin menggambarkan seperti dalam sebuah hubungan kehidupan berumah tangga. Jika antara kita dengan pasangan kita tidak mempunyai hubungan yang dekat, hubungan yang intim, hubungan yang istimewa, hubungan yang akrab, maka saya mengatakan hubungan itu tidak akan berjalan dengan baik dalam hidup kita. Bahkan mungkin kita satu atap, satu rumah, kita tidak punya komunikasi yang benar. Demikian juga digambarkan kepada kita pada hari ini. Mari kita membangun hubungan yang karib antara kita dengan Allah kita. Sehingga kita terus menyediakan waktu istimewa bagi Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan, pimpinan Tuhan, bahkan terus berbicara pada Tuhan melewati doa-doa kita kepadanya. Sehingga demikian saya mengatakan apa yang kita lakukan ini dapat menjadi berhasil dalam kehidupan ini ketika kita punya hubungan yang karib dengan Allah kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan, kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang telah memberkati kami hari ini melewati pemberitaan firman Tuhan. Dari Efesus pasal 2 ayat 14 pada hari ini. Kembali mengingatkan kami bahwa tembok pemisah itu telah dirubuhkan. Bahwa kami yang dahulunya jauh daripada Tuhan oleh karena pelanggaran dosa dan kesalahan kami, kini hubungan yang rusak itu telah disatukan. Sehingga demikian kami membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan Allah dalam hari-hari kehidupan kami. Sehingga demikian di dalam susah senang perjalanan kehidupan yang kami jalani ini, jika kami menemukan berbagai macam persoalan dan pergumulan dalam hidup ini, kami mampu menghadapi dan mengatasinya bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu dekat dan bersama-sama dengan kami dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya hubungan yang karib ini akan terus kami bangun dengan pertolongan kuasa Roh Kudus yang selalu memampukan kami jemaat-Mu. Kami menyerahkan hari-hari kehidupan kami sepanjang tahun ini dalam berkat Tuhan, sehingga kami terus membangun segala hal yang terbaik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang akan memberikan kemampuan dan kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga hari-hari kehidupan kami ini terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah memberkati kami pada hari ini. Amin.